Oke guys, selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Ini kita menyambung dari perbincangan kita nih yang sempat kemarin kita live di Instagram ya, live streaming di Instagram dan menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa rencananya kita mau membuat sebuah podcast tentang sepak bola. obrolan ringan lah, nggak usah berat-berat karena kita bukan expertnya, amatiran lah. Kita cuma pengen nyampein apa yang ada dalam asumsi kita ya, keresahan dari masing-masing gitu ya. Obrolan Obrolan biasa. Teman-teman juga yang punya cerita, punya keinginan untuk berbagi atau join sama kita, boleh aja. Ya, boleh aja. Sharing aja. Oh ya, selamat datang di Bincang Bola Barat. Kemarin tuh kita bahas klub kan, yang di Instagram itu. Bahas klub kesukaan saya. Iya, tiap orang punya klub masing-masing. Tim yang berbeda. Bisa aja sih mungkin sama, tapi kita ini bertiga beda-beda. Kebetulan berbeda. Gimana dengannya? Komentar. Saya pendukungnya MU. Saya Go Ghana. Saya apa ya? Di mana ada pemain rating bagus di situ ada. Itu dia. netral. Jatuhnya netral. Tapi lebih tepatnya klubnya apa? Mungkin sekarang lagi naik Haaland ya, saya City. Tapi jersey-nya tidak mendukung. Iya, ini alumni. Ya, Karena dulu Messi ya. Karena ada Messi di Barca, Messi-nya keluar, ya udah saya nggak ngikutin. Ya, pokoknya antara Barca, PSG sama City aja. Haaland, Ada Messi-nya berarti Asia. Ngomong-ngomong Haaland, gimana nih kemarin jeda internasional? Haaland gak main. Ya karena cedera, mau gimana lagi? Kalau main itu udah jauh, mungkin nggak. Jadi itu yang menyebabkan mungkin salah satu faktor di jeda internasional kemarin Norwegia lawan Minor. Georgia ya. Hasilnya minor. Hasilnya Lawan Spanyol kalah. ya Lawan belum memuaskan lah ya gitu. Gogeter. Padahal itu masih ada pegat ya. Sayangnya udah Main dicoba Arsenal kan? gitu. Iya. Dan itu posisi di mana? Posisinya dan yang serah AM kan? dan serah kapten tim juga kapten. Bukan di depan kan? Lebih sulit. Ya, ada yang ngalihin bola. Di nggak ada depan target sih tapi man-nya. nggak pakai banget pak. Nggak ada target man-nya ya. Haaland kan target man banget. Kan ya, sulit ya. Ya, berarti kita karena tadi udah di jeda internasional nih kemarin, kita bahas sedikit hasil dari jeda internasional kemarin. Tayangannya ada ini ya. Yang pertama apa? Yang pertama kita punya tadi dulu aja Norwegia sama Georgia. Gimana nih? Kenapa selain faktor Haaland, faktor apa lagi nih yang tidak mendukung Norwegia untuk menghasilkan hasil yang positif gitu? Mendapatkan hasil yang positif di pertandingan kemarin. Kalau dari saya sih, ya pasti poin pentingnya nggak ada target pun ya bingung. Saya lihat bingung Odegaard tuh kiri kanan nggak ada target nya susah. Terus apa lagi? Kira-kira kalau misalkan kan nggak mungkin selalu bergantung sama Haaland ya. Kira-kira penggantinya Haaland nih di Norway yang mendekati lah levelnya. Kira-kira siapa nih? Ada tuh yang Kan kemarin. yang mencetak gol kan bukan Odegaard kan? Siapa sih namanya itu? Apa Sorloth kalau nggak salah. Oh ya Sorloth. Bagus juga itu dia main. Cuman memang dia pertahanannya si Norwegia itu ya gimana sih tim Norwegia lah. Nggak sekelas kayak Belanda, nggak juga gitu. Pemain bagus 1-2 gitu. Ya memang sih, tapi sebenarnya tim yang dihadapin juga bukan tim sembarangan kayaknya Pak ya. Karena saya manggilnya apa nih? Papa, Bung, Pak, Bro. Apa aja lah ya. Apa aja lah. Berarti lawan yang dihadapi itu bukan sembarangan. Karena yang saya tahu nih di Georgia ini ada pemain yang harganya lagi gila-gilaan sekarang Pak. Di harga transfer marketnya nih lagi naik, lagi bagus. Iya kan? Iya. Ada Vika Kvaratskhelia kalau nggak salah, itu pemain Napoli ya. Ya, Napoli. Ya. Itu dia apa ya, silent killer sih. Dia nggak banyak
ngomong, nggak banyak apa namanya, nggak banyak tingkah lah kalau bahasa kita ya, bahasa kita. Sebenarnya kayak kemarin Norwegia lawan apa Georgia itu seimbangnya satu sisi di Norwegia ada itu ada Odegaard, satu sisi dari Georgianya ada Skelia ini, si Skelia benar-benar Norwegia bergantung sama si siapa Odegaard, si Georgia bergantung semuanya bolanya ke si Skelia itu semua crossingnya shootingnya Walaupun yang mencetak gol bukan mereka ya. Oke, berarti yang keluar jadi man of the match di pertandingan kemarin itu lebih ke Georgia ya, di sana ya. Karena dia tim underdog lah istilahnya. Si Kvaratskhelia ini emang terbukti bisa ngangkat tim ya. Iya banget karena ya dia motornya dia doang sendiri semua dari kiper, dari back, dari sayap kanan, sayap kiri, backnya maksudnya ngasih bolanya ke Ya. Skelia nggak crossing dan crossingannya ajib lah kalau itu tinggal butuh Osimhen itu depan kalau nggak selesai itu. Kalau di klub lain cerita ya. Iya, kalau di klub lain cerita itu makanya Napoli lagi bagus-bagus ya kan sekarang. Oke, lanjut Kita lanjut ke jeda internasional berikutnya, yaitu kita punya pertandingan antara Spanyol lawan Skotlandia. Nah ini menarik ini, Spanyol sama Skotlandia. Kok bisa kalah? Kenapa nih bisa? Kenapa? Kata Baden kenapa? Mungkin karena dari susunan pemainnya juga yang berbeda, Iya, banyak. jadi masih belum matang lah menurut saya. Lagi pula pelatih baru juga lah. Si Spanyolnya ini pelatihnya baru. Baru. Siapa saya lupa namanya. Nantilah ada tayangannya ya. Saya tahu baru kemarin. Nah ini Bukan ini, Luis Enrique bukan? Udah enggak. Udah selesai kemarin di Piala Dunia. Tapi ini kan enggak. Tapi itu Barca. Tapi nanti. Setelah dari Barca baru ke Tapi itu sebelumnya pelatihnya dari ini Liga Arab ya. apa tuh? Al Saad. Ya, ya pokoknya kayaknya karena belum cukup teruji ya, jadi belum bisa ke timnas. Nah, ini kan lagi digodok dulu di Barca. Mungkin suatu saat ya bisa pegang timnas nih. Kalau di Barca mungkin oke, mungkin bisa. Kayak pelatih Bayern Munchen kan, biasanya jago Bayern Munchennya nih bagus, dia langsung timnas Jerman. Kayak tadi jagoan saya agak loh. Asik klik. Ya, oke lanjut. Di pertandingan ini yang menjadi sorotan utama nih ada Scott McTominay ini yang keluar sebagai man of the match. Bingung. Ini ya dari tim favorit Anda sih. Gimana tanggapannya? Bingungnya tuh di MU nggak kepake masalahnya. Bukan Iya, nggak kepake ya kalah. Pertanyaannya kenapa bisa di sini, Bang? Nah itu karena kayaknya di MU itu dia lebih ke defense, lebih ke TM. Padahal- di belakang. Padahal dia jiwanya kayaknya Dia itu mantan striker, jadi dia di U berapanya gitu, U17 nya di United itu dia striker. Pernah pertama kali dia jadi back MU, terus karena posturnya kan tinggi, karena posisinya tinggi banget, mendukung dia ditaruh di depan, kalau di depan di dapur juga Gacor. itu jadi tukangnya sendiri itu boleh itu. Dia gacor berarti dia. gacor, di depan gacor dia, di depan gacor, sering cetak gol lah, gol-gol yang kayak semalam itu. Apalagi duel udara ya, duel udaranya dia, saya sempat lihat dia tuh berapa kali dapat gol dari sundulan ya dari Makanya dia ketika ditempatin di mana namanya di tengah itu nggak tenang bawaannya. Ya gimana sih seorang striker ketika megang Memang bola seperti di eksekusi belakang gitu. main eksekusi gitu, sedangkan dia tuh bukan tipe yang tenang dan ketika megang bola kalah sama Fred walaupun main kerasa kurus gitu. Tapi tapi ya emang tipikalnya perusak sih. perusak kalau Fred, apalagi ada si kepalanya. Jadi kalau istilahnya tuh Fred itu badannya, otaknya Casemiro. Makanya pas Casemiro nggak ada ya selesai. Nah balik lagi ke McTominay, dia di apa namanya di Scotland dia dapat kepercayaan buat maju. Iya. Jadi kayak Lebih lepas lah. Lebih lepas. biar bebas lah gitu, bebas Oh, bermain. player ya, Ah, kayak Messi di Argentina mungkin gitu Tuh. kan. Boleh kemana aja Ya. dia bisa bikin situasi lah di segala sisi. Ditambah ya, padahal Spanyol mainnya bagus lawan Belanda, bisa menang kan 4-0. Oh, Belanda 4-0. Menang match pertama itu menang, nantilah kita bahas.
4-0 dan bagus mainnya gitu. Cuma apa ya, kayak nggak kan ya dulu mah Spanyol siapa sih, Fabregas, Xavi, ya. bagus lah gitu. Sedangkan ini nggak ada topnya. Iya, tapi ini maksudnya terjadi perubahan line up yang signifikan nggak ketika pas Spanyol lawan apa namanya Belanda sama Spanyol lawan Scotland? Enggak sih kayaknya. Tetap itu aja kan? Masih Itu juga kan? masih. Kenapa beda ya? Iya, maksudnya Cuman itu kok bisa berubah. dan kalau bicara kualitas kan di atas Harusnya di kertas atas. secara kardus Belanda itu kan di atas Scotland gitu kan. Apakah terlalu euforia gitu Spanyolnya sehingga lawan Scotland nih istilahnya kalau kita kesandung lah. Dan iya sih, kayak ya kesandung karena belum konsisten. Masih ini kan kemarin itu yang lawan Belanda itu kayak percobaan si pelatih baru lah. Oh ternyata begini loh gitu kan. Nah dia mau nyoba taktik yang lain, ternyata lawan Scotland dia nggak bisa. Tapi ya semoga McTominay ketika balik ke MU nanti sama Gabriel karena Casemiro-nya lagi dihukum, disanksi berat. Ada kesempatan. Ya, kartu merah 4 match kesalahannya. Mudah-mudahan aja keluar Ya tim semoga. tim. Tapi semoga tidak menyusul City dan Arsenal gitu. Nah, itu tidak bisa. Kalau itu tidak bisa. Itu tujuannya itu Arsenal. Oke, kita lanjut. Oke. Nanti lah kita bahas. Man of the match-nya McTominay ya. McTominay jelas, gol. Ya, oke. Kita lanjut ke jeda internasional berikutnya. Kita punya pertandingan antara Belgia lawan Swedia. Ini salah satu tim yang selalu jadi kuda hitam di entah itu di Eropa atau di Piala Dunia. Oke, lanjut ke jeda internasional yang berikutnya. Kita punya pertandingan antara Belgia sama Swedia. Nah, di pertandingan ini kita punya salah satu striker yang dari mudanya udah digadang-gadang ya, jadi striker yang apa ya, bakal bersinar lah di masa depan, tapi berkutat sama cedera tuh. Dan hari itu di pertandingan itu dia berhasil cetak 3 gol. Gimana Pak? Belgia lahir Belgia. Romelu Lukaku ya. Ya. Dia tuh pemain yang 1001 peluang baru bisa cetak gol. Gitu. Serius. Lakinya kurang berat ya. Jadi dia tuh bagus padahal dia badannya gede dan apa ya, dia tuh strength-nya, bodinya yang kurang. Padahal badannya gede kan? Badannya gede loh. Larinya cepat, cuman dia tuh dalam finishnya kurang tenang. Nah, mungkin di pelatih di Belgia yang baru ini, dia kan baru nih sekarangnya Belgia, jadi nemuin kayak lu harusnya kayak gini loh. Ketika ada bola di dekat dulu, lu harus tenang gimana. Rata-rata itu mulai dari pelatih Jose Mourinho, terus ketika Chelsea, bahkan di Inter sekarang pun lagi drop kan ya di Inzaghi. Menurut saya lebih kayak ke nggak konsisten aja sih, ya performanya itu nggak stabil gitu. Ya akan bagus kan. Apa karena faktor dia udah cedera juga atau gimana sih? Jadi pas lagi bagus nih udah cetak gol, bagus cedera, akhirnya kan di rest lagi kan, istirahat lagi. Karena yang tadi Kelasnya dia kayak dia dipinjemin dari Chelsea kan, kotak mudanya kan, pinjemin ke Everton ya, pernah Everton kan, ke Everton terus ke mana lagi? Di Everton bagus nih, pindah ke Chelsea jelek lagi. Jadi kayak kalau konsisten mungkin bisa, tapi Emang lebih tepatnya kelasnya dia kayak begitu, emang kayak gitu. Mungkin di taraf yang orang tidak menduga, gue yakin nih semuanya nggak ada yang duga dia bakal hat-trick, karena dia lagi jelek mainnya. Ya. Ditambah di Belgia itu kan pemainnya bagus, tapi ketika Virgil World Cup kemarin nggak ngangkat kan, nggak bisa. Ya. Nah, tapi kepada ada Masih di situ pelatihnya baru ya, bukan Martinez lagi ya? Bukan. Martinez ke Portugal sekarang. Oh, Tuker. tadinya Bento, siapa? Bukan si Portugal. siapa lupa saya. Ya pokoknya diganti lah karena setelah dulu. Jadi setelah dulu itu banyak, termasuk Brazil juga diganti. Brazil masih apa namanya caretaker, belum latih kepala. Kalau caretaker tuh
biasanya hope-nya nggak muluk-muluk ya. Iya. Hope-nya nggak muluk-muluk lah buat bisa mencapai ini. Tapi kadang-kadang yang caretaker justru yang bagus. Nggak ada beban. Ya sih kan. Iya. Mungkin dia sih. Roberto Di Matteo. Sampai juara loh. Gitu. Keren. Champions siapa yang juga lagi hancur-hancuran. Agak hancur-hancur. Terus Tuchel juga kan bagus tuh. Iya. Di Lampard, buset. Hancurnya Chelsea loh. Iya. Ya, padahal materi pemainnya bagus lah. Balik lagi ke Belgia. Belgia kira-kira nih segini udah cukup kualitasnya atau dia bisa lebih daripada ini untuk di kualifikasi Euro ini ya? Kalau gua malah enggak. Karena ini tuh udah bukan generasi emas yang Belgia. Oke. Generasi emasnya Belgia tuh Hazard. Ya ya ya. Kevin De Bruyne masih muda. Nggak ada penerus. Nggak ada. Paling AC Milan siapa? Oh, di kata lain. Nah, itu. Di kata lain. Ya ya. Paling itu pun belum bersinar banget. Kalau saya sih salah satu scouting talent lah ya, ya scouting talent yang percaya anak muda ini bisa ngangkat. Tapi memang ada masanya Pak. Ya, masih terlalu muda lah. Masih terlalu muda. Kecuali dia seumuran atau sama kayak Skelia kayak. Ya, dan game-nya agak jauh juga nih. Setelahnya sama De Bruyne sama ini. De Bruyne juga kan udah 32 kalau nggak salah. Kayaknya Euro atau Piala Dunia tahun depan juga, tahun berikutnya nggak akan. Ada beberapa nama-nama di Belgia yang pemainnya ini menurut saya dia bakalan superstar. Paling tengahnya, Ya, Jerman. ini tengahnya ada Tielemans, ada Erik Ten Hag, Ya. ada depannya ada De Ketelaere, dia serba bisa juga, mirip-mirip Ricardo Kakak lah mainnya, tapi dia bisa di striker juga. Tapi sisanya mungkin belum muncul lah, karena kebanyakan mainnya di liga lokal ini, ya. Sedangkan yang disorot pasti kan Beda 2 tahun World Cup kemarin, kipernya Courtois, backnya Vertonghen, Toby Alderweireld, terus kalau sayapnya saudaranya Lukaku, adiknya Lukaku ya. adiknya, tengahnya si siapa sih Ya tengahnya? pasti ada De Bruyne, ada Ada De Bruyne. Terus depannya yang ngeri itu dulu kan depannya Hazard lagi bagus ya, di masih Chelsea. Mertens lagi, Mertens, Apollina juga. Depannya pun kalau Lukaku drop masih ada BTG, Yannick Carrasco ya. Yannick Carrasco masih ada, Michy Batshuayi. Iya itu banyak. jokernya ya, jokernya. Kalau sekarang kan ya makanya Lukaku yang harus mungkin ya harus lebih kerja keras lagi karena dia yang jadi bintang. Ya, ya, ya. Oke, kita lanjut deh ke man of the match-nya si Lukaku ya. Walaupun kita nggak bisa jamin konsistensinya nih sejauh ini. Semoga aja, mudah-mudahan dia nggak ketinggalan. Terus bisa bawa Belgia juga lah, angkat Belgia lagi lah di kualifikasi Euro sampai lolos lah atau lolos ke Euro-nya gitu ya. Oke, lanjut, kita punya pertandingan berikutnya ada Prancis. Nah, Prancis lawan apa, Belanda ya? Belanda. Kos gimana? Prancis lawan Belanda. Sebenarnya saya tuh salah satu penggemar tim Prancis ya, dulu dari main PS1. PS1. Tidak. Zaman lama ya? Ya, saya mainnya dulu ini Pak, Super Soccer yang ada jurusnya itu. Oh iya. Menara Eiffel. Iya. Nah, itu saya suka di situ. Nah, kayak itu bahasa ya? Iya, bener. Itu kan aneh-aneh kan gitu. Tapi bukan karena aneh-anehnya, memang terkenal seni bermainnya gitu loh. Di Prancis itu banyak seniman kan. Jadi mungkin entah itu si gelandangnya atau si penyerang itu tekniknya tuh seakan-akan dia tuh sedang melukis, indah lah gitu cara bermainnya gitu. Yang ditunjukin sama Prancis beberapa tahun belakangan ini ya, 1 dekade belakangan ini mungkin sebuah sesuatu yang luar biasa gitu kan, dengan hadirnya Mbappe yang apalagi sekarang ditunjuk sebagai kapten tim di usia yang masih muda. Gimana Coach? Itu Coach kan scouting anak muda lah, Ya. melihat banget dengan Mbappe umur segini, timnas Prancis yang ya setelah Piala banyak sejarah-sejarah pemain bagus di situ semua. Apa komentarnya? Apa emang udah pas? Apa terlalu dini ngasih itu atau apa? Kalau menurut saya ini balik lagi ke pandangan pelatih ya.
Nah, alasannya Ya, balik lagi ke pandangan pelatih. Kalau saya di posisi tim saya nih yang ngelatih Prancis, saya mungkin eh, bisa pro dan kontra. Cuman lebih ke pro sih kalau sekarang. Karena anak ini udah bisa membuktikan mentalitasnya dari 2 edisi Piala Dunia ya, 2 edisi Piala Dunia. Dia toh dia memang yang bisa ngangkat tim. Walaupun secara emosional mungkin ya masih belum stabil gitu. Tapi mungkin Didier Deschamps ini punya alasan yang lebih kuat lagi kenapa menunjuk Mbappe untuk jadi kapten tim. Kalau menurut saya kalau dikatakan terlalu dini karena Mbappe ini dia dari usia sebelum under 20 aja dia udah meraih banyak bagus hal gitu yang bisa dia raih. Jadi kepercayaan orang mungkin sudah bisa apa ya, sudah efektifnya tertinggi lah ya intinya sudah layak. wajar ketika Kalau dibilang layak ya balik lagi lah, tapi kalau dibilang wajar ya wajar kalau nanti memberikan kepercayaan sama si Mbappe. kayak Griezmann ketika jadi Griezmann itu ada rumornya dia itu ngambek karena Mbappe dikasih jabatan kapten. Ngambeknya mungkin dari nggak tahu ya, kayaknya di Deschamps itu kayak menjanjikan sesuatu ke Griezmann-nya maksud pas ditunjuk Mbappe kapten itu kayak senang walaupun ketika main lawan Belanda Griezmann cetak gol atau cetak mereka tetap wasit profesional. Masalah berdamainya itu karena main PS. Nah, itu. Siapapun pasti damai. Kalau main Iya, PS. NPS ya. Kalau dari Pak Dian kan kalau main PS sering pakai Mbappe. Ya udah pasti andalan. Andalan. Berarti Gitu. wajar, maksudnya wajar Mbappe jadi kapten Ya dan wajar lah pasti. Ya udah tidak apa-apa masalah. Dia bisa membuktikan aja. Biar jadi top score. General. Ya, mainnya rata-rata. Ini prediksi saya benar. Iya sih. Ya. Ya, Tapi kalau- prediksi 2 kali. Ya rezekinya Messi lah. Ya. Kalau saya melihatnya tuh kayak dia wajar sih teman. Karena di tim itu nggak ada lagi sosok panutan. Setelah ditinggal banyak senior, Loris, Siu, Varane, harusnya kan Varane yang jadi kapten. Ya. Cuman Varane juga pensiun. Terus kiper Mandanda juga pensiun. Terus yang di tengah Matuidi juga semuanya pensiun. Tinggal sebenarnya yang sebenarnya Kante sebenarnya. Kalau saya lebih mengharap Kante. Cuman Kante ini kan lagi cedera. Ya. Sekarang aja belum main kan Ya, setelah belum. berapa bulan cedera. Belum tampil lagi, belum Ah. teruji lagi setelah dia mengalami cedera Iya. yang cukup panjang ya, cukup panjang gitu. Tapi ya cuman jadi pilihannya paling ke Griezmann sama ke Mbappe ini. Dan kayaknya ke Mbappe ini biar apa? Biar meningkatkan percaya diri Mbappe. Karena dia tuh Emosionalnya juga bener-bener belajar. bintang, biar dia tuh merasa bintangnya nggak sendirian. Ya, Biar lu kapten nih, lu kapten harus kapten yang benar. ditambah kan dia di PSG juga kan banyak bermasalah kan di PSG juga sama Messi sama Neymar Ya, segala macam. sebenarnya. Ya, jadi dia merasa bintang dan di sini bintangnya hanya dia sendiri. Jadi dia dikasih kepercayaan lebih. Oke, lu bintang nih, lu gua kasih kepercayaan. Cuman kalau sampai misalkan dia berulang, nah itu nggak ada kesempatan lagi. Ya, tapi bisa aja mungkin aja nanti sekali ban kaptennya dicopot juga kalau Bisa. kalau dia tidak menunjukkan Ya. ini kan. Jadi, Karena nah- saya tahunya di Deschamps ini cukup tegas juga gitu. Ya sekali Benzema aja kan sampai sempat jadi bawah kan. Oh iya, satu lagi Benzema pensiun. Ya kan? Padahal kemarin ya cedera sih memang, tapi kan dimasukin ke line up ya, masukin ke Squad. Wakilnya sekarang Griezmann. Jadi Griezmann yang harusnya tadinya pertama jadi kedua karena ada Mbappe ini. Dari ke depannya seperti apa? tapi bahas itu kayaknya bahas Bapero nggak cukup, lawan yang dihadapi ini Belanda nih. Belanda kan bukan tim Tim kacangan juga. kacangan bukan. Karena juga berpada dapat. Mbappe apa? Belanda Apa yang terjadi sama Belanda? Kok bisa? Kenapa? Udah Coach baru. 90 menit main bola nggak ada gol gitu. Apa sih Match pertama. sejelek itu gitu, Pak. Match pertama Koeman. Kenal Koeman kan ganti lagi. Dulu kan sekarang Barhal.
Sekarang Kuman sekarang mantannya Barca. Dan Pantas. kalau gua sih memang Maksudnya tidak ekspektasi tinggi ke Kuman gitu ya. Emang kelasnya Kuman seperti itu, lawan tim besar pasti kalah. Terlebih dari kualitas si Belanda nggak kaleng-kaleng lah. Baiknya ada Van Dijk, walaupun ya sekarang lagi turun kan di Liverpool. Terus ada Lee yang lagi bagus di Bayern Munich, Munchen. Terus Nathan Ake di City. Iya, Nathan itu bagus lah ya. Bagus itu, Iya, iya. starter mulu di City kan, ini bagus tengah. Tengahnya juga siapa ya? pokoknya bek kanannya dia Dumfries ya. Oh ya, Dumfries juga main bagus tuh kemarin. Main lah. Tengahnya kan bukannya ada Frankie De Jong ya. Oh iya, tengahnya Frenkie de Jong. Iya, Bisa. Misalnya ini, Kreator serang. iya. Tapi dia tahu kenapa kayaknya nggak jalan. kayaknya menurut saya kurang cocok Belanda sama Kuman. Walaupun sama-sama orang Belanda beda. filosofi mainnya Ganti lagi, bro. nggak sebelanda itu dulu. Coba lagi terus. Dia dicoba kayak match selanjutnya kan dia menang lawan apa ya? Match selanjutnya dia Belanda lawan apa itu menang. Oh Swedia. Lawan Swedia menang 3-0. 3-0 menang. 3-0 apa 5-0 gitu. Berarti yang harus dilakukan sama Kuman ini apa nih sama tim Belanda dengan materi pemain yang lumayan sebetulnya kan nggak jelek banget dari pemain. Kayaknya masih Apa karena transisi aja jadi masih baru, masih nyoba-nyoba kayak mungkin strikernya kan kemarin dipercayakan Weghorst sama Depay. Itu kan mungkin nggak cocok di situ, atau mungkin juga Weghorst kan tipe yang turun kan. Sedangkan mungkin butuh yang buat di depan banget, buat yang gantung di depan. Atau mungkin dari line up tengahnya, komposisi tengahnya Frenkie de Jong yang biasanya main sama si A, tidak. Mungkin dari situ, makanya di match kedua kan kayaknya ada sedikit rotasi yang akhirnya mudah-mudahan aja nemu komposisi yang bagus kan. ya karena kita harapannya pengen di Euro yang akan datang ini tim-tim yang punya nama besar langganan bisa ketemu lagi kan, pasti akan lebih seru. Terus kita lanjut di udah jelas lah main of the match-nya pasti Mbappe ya. Cetak 2 gol. Walaupun Griezmann juga masukin. Nih, Mbappe. Ya lanjut kita punya pertandingan berikutnya yaitu Portugal lawan Luxembourg. Guys, Sebenarnya nggak aneh sih sebenarnya, tapi kita mau Lawan tim komentari CGT. sama Papa Dodo. Papa Dodo mencetak brace. ya 2 gol. Nah ini Papa Dodo nggak mau ketinggalan dari Mbappe dan Messi ya ini. Yang walaupun sudah main di Liga Arab ya memang Pembuktian Euro ini pembuktian Ronaldo. iya sih. Dia tuh masih pantas nggak di Eropa. Walaupun dia main Walaupun Asia. di Asia, di Liga Arab, walaupun dua tim ini kan yang dihadapin Luxembourg sama Liechtenstein. Liechtenstein. Nah, ribet lah ya. Nanti ada Leicester ya, bukan Leicester City. Bukan Leicester City Club. Nah itu dua tim itu kan ya lumbung golnya dia. Lumbung golnya semua tim Eropa yang bagus. Prancis, Inggris kalau lawan itu pasti kita perlu banyak. Ditambah ya semangat pelatih baru. Dia sebenarnya banyak kan di Eropa ini atau tim nasional ya mengganti pelatihnya. Kayak tadi kan di Belgia kan, di Prancis Belanda yang di zaman sekarang Portugal ganti dari ke si Oh ya Martinez. Jadi Belgia kan. Di Belgia itu kan dia nggak bisa pakai tim bagus gitu kan. Gua sempat ragu ketika dia ke Portugal. Lu punya kualitas tim bagus, materi. Tiba-tiba ke Portugal ini lagi bagus juga. Lagi emasnya Portugal. Jangan sampai timnas Portugal ini tuh terbengkalai kayak Belgia. Itu yang mengkhawatirkan karena gua salah satu pendukung Portugal di Eropa gitu. Buat kalian gimana? Ya berarti kalau itu dua tim yang menjadi gol tim siapa aja, berarti belum dikatakan pantas. Ya. Jadi masih biasa. Ya, Nah, iya sih. Bisa sih bisa karena ya belum ketemu tim yang bagus lah. emang lawan selanjutnya di mana?
Tahu, saya juga masih nanti bulan Juni apa lama Juli. itu. Hasilnya masih ada. Bulan Semoga, 6. semoga aja nggak cedera, masih kuat lari, Bang Masih, Dodo. masih. Semoga lah. Betul ya. Soalnya saya perhatiin nih, Bang Dodo nih, ya siapa yang nggak kenal ya sosok Cristiano Ronaldo lah. Cuman memang kita ngelihat di sekelilingnya ini di Portugal ini udah mulai banyak lagi pemain muda yang bagus potensi. Nah ini tinggal gimana caranya nih Bang Dodo ini bisa transfer salah satu pengalaman yang paling berharga kan itu dia bisa juara Liga Champions beberapa kali kan sama MU sama Madrid. Intinya sekelas Ronaldo ini pasti akan dinanti-nantikan sekali untuk publik Portugal sendiri kan. Bisa mengangkat bukan hanya sebagai pemain aja, sebagai mentor ya kan. Karena kan sejauh ini peran beliau ini baik di klub gitu kan ataupun di negaranya sangat disorot sekali gitu. Ya, istilahnya salah dikit aja udah pasti diomong gitu kan, diomongin sama orang gitu. Jadi intinya Bang Dodo ini semoga bisa mengangkat tim lagi ya di Portugal. Sebenarnya bukan Ronaldo yang bisa mengangkat tim. Timnya ini bisa nggak kerja sama Ronaldo? Karena Ronaldo masih kingnya dong. Iya, Ronaldo tuh sekarang itu main kayak disuplai dia tuh, sama seperti kayak di Madrid. Maksudnya regenerasi gitu. Nanti Tapi- depannya buat regenerasi. Iya, Tapi apakah dia masih setajam dulu atau enggak kan itu masalah. Kalau setajam dulu buktinya dia disuplai sekarang cetak 2 gol. Di 2 match cetak 2 gol. Walaupun itu kita nggak bisa katakan lebih bagus ya. Tapi namanya ketika mencetak gol kan ya yang penting tugasnya striker kan cetak gol. Ya, Gitu sih. Kalau karena di Pildun kemarin kenapa dia nggak jalan? Karena dia nggak dikasih kepercayaan penuh sama pelatih Portugalnya. Nggak dikasih kepercayaan penuh, sering dibangun cadangan. Ditambah kayak Bruno, ada sama-sama di MU. Bingung itu kenapa kok bisa nggak? Nah sekarang udah pindah sama-sama beda-beda klub, tapi nyatu gitu. Karena itu kalau Portugalnya targetnya ini jelas Ronaldo. Kalau kemarin kan ya ada Gonzalo Ramos yang di Benfica itu yang bagi bagus kan, nggak ada salahnya regenerasi, cuma kayaknya si Roberto Martinez itu lebih oke, kita coba lagi Ronaldo sekali lagi, ini kesempatan dia terakhir dan dia pun Ronaldo pun lagi ingin membuktikan untuk kembali lagi ke Eropa. Ronaldo masih banyak yang ke Eropa, kemungkinan kayaknya dia ke Newcastle lah. Kalau Newcastle masuk ke Champions lagi sih Pak, mending jangan kata saya sih. ya itulah nggak tahu lah. Tapi kan saya mengamini Ronaldo bisa ke Eropa lagi ya. Tapi Iya. kalau untuk Liga Inggris kayaknya jangan deh. Jangan, berat. Jangan. Dia Dia tuh- nggak apa-apa sih. Katanya jangan. nggak ada. Banyak yang bisa bantu. Nggak ada. Kalau situ. Nggak. Banyak supaya ya. Iya. Oke. Oke, Kita cukupkan untuk jeda internasional ya. Mungkin terlalu panjang. Kita harapkan di jeda internasional ini bisa membuka mata kita semua bahwa ya, Piala Eropa Euro 2024 ini akan sangat seru untuk dinantikan dengan hasil-hasil pertandingan yang terjadi lah ya. Nah, pertanyaan gua nih, aja siapa yang jadi tim bagus, materi pemainnya bagus, tapi dia akan tersingkir. Siapa? Adian dulu, siapa? Euro ini yang bagus tadi ada yang Prancis, Belanda. Oh yang Inggris satu lagi Belanda. Belanda. Karena ya tadi ya belum nemuin racikan yang benar. Belanda. Oke, kalau Pak Ijra, coach. Saya apa ya? Belanda. Saya salah ngomong. Sebenarnya saya setuju sih Belanda. Ya, sebenarnya saya setuju sih Belanda. Tapi Ini cuma ringan ya, amatiran kita aja. Kadang-kadang ini Pak, tim yang terseok-seok di awal ini Bagus. ya ini. Jadi kalau saya lebih kayak ke Spanyol. Oh iya. Nggak tahu. Iya, bagus ya. Bagus materi pemain Spanyol kan. Bagus kan? Kalau menurut gue sih, kalau menurut gue sih. Enggak, maksudnya kalau kita bicara nama Belanda, besar ya. Belanda. Nama besar. Hanya itu aja. Nama besar yang lebih ditanyakan kan negara besar kan? Tapi kan materinya, materi pemain. Materi pemainnya. Berarti Spanyol menurut Anda jelek gitu materi pemain? Saya sih yang akan
Jadi kalau Spanyol nggak lolos, udah kemungkinan besar gitu. Bagaimana? Iya dong. 50-50 sih. Ya kalau Anda Oke, ya. gue berarti bilang Spanyol kayaknya nggak akan menang. Tapi kalau mainnya kayak kemarin, kayak lawan Scotland. Ya nggak bisa gitu dong Pak. Nggak bisa gitu. Ini kan mana Oke. yang saya bilang itu Oke, tadi. oke, gue Spanyol ya, Spanyol. Karena apa? Apa ya? Kayaknya dia tuh main A aja, nggak ada plan B-nya. Itu sih yang Sejauh ini. karena dari lawan Norwegia pun begitu. Norwegia tuh bagus serangan baliknya konternya. Itu kalau yang lawan Norwegia, Odegaard dikasih penalti selesai itu, nggak akan bisa Oh yang menang. Rodri ya. Iya Rodri. Itu kan kalau ada VAR mas istilahnya, sayangnya nggak di VAR kayaknya ya. Itu udah jelas penalti. Orang engkolnya kok diinjek sama Rodri. Nah itu udah niat cederain, tapi nggak dikasih. Akhirnya mungkin ngedrop ya. Si Norwegia dia bukan tim bagus kan. Akhirnya ngelihat, oh bintang gua aja digituin diem gitu loh. Makanya dia ngedrop. Nah akhirnya si Spanyol ini tuh menggempur terus. Cetak gol kedua ketiga pun di menit 80-an kan, menit akhir. Poselu gitu. Dan di lawan Scotland dia juga nggak jalan, menguasai bola ya. Kita tanya Spanyol lah kayak gimana menguasain bola, cuma nggak banyak. Iya nggak efektif. Ditambah kipernya pun bagus kita lawan. Ya kalau menurut gua kayaknya Spanyol sih kan. Anda setuju? Sama berarti ya? Berarti ya. Sama. Apa jadi sama? Sama-sama merah Indonesia, oke? Oke, kalau tadi tim yang tadi kan udah tim besar yang akan terbungkal lah Ya. Euro ya. Nah sekarang tim kuda hitam. Kuda hitam itu tim yang tidak diperhitungkan ya di awal, tidak kayak yang tadi Spanyol, Belanda, Tapi bisa sampai mana? tapi bisa melangkah jauh lah. Yang harusnya misalkan dia ini mah kayaknya sampai fase grup nih, ternyata dia lolos sampai perempat final atau mungkin Apa? semifinal kayak Maroko kemarin Jildun kan orang nggak ada kita ya. Afrika ini nggak ada yang nyangka. Nah gimana siapa tadi kan Pak Dian coach pikiran gimana? Saya sih dari dulu tetap Eropa tuh jagoin Turki ya. Turki Kuda hitam di Turki ya. oh ya. Tapi saya melihatnya nih Turki ini selalu punya pemain bagus tapi di beberapa lini aja gitu. Ya. Beberapa lini. Ini ngomongin kuda hitam ya, bukan tim bola ya. Turki ya atau Norway udah. Katanya Turki atau Norway. Tapi kalau misalkan Norway terus Masuk dong karena dia tidak diunggul karena nggak pernah sebelumnya tuh nggak ada Haaland sama Odegaard tuh nggak ada. ya itulah Turki sih kalau saya Turki. Turki Pak Dian Emang siapa aja yang kita dibutuhkan? ya menurut Pak Dian siapa? Mari kita bantu. Swedia, Ada Swedia, terus Ukraina, Ukraina, Denmark sudah boleh lah. Masih bisa. Norway, apalagi tadi Skotlandia. Norway ya itu tadi paling ada Odegaard sama Haaland. Skotland, ya. Jauh ini tadi Haaland ya. tidak diunggulkan tapi Mungkin ya. Iya sih, Bisa dari dua match mengalahkan loh. tim besar ya? Scotland itu 2 match lawan Siprus menang, lawan terakhir lawan Spanyol menang. Kita keluar lah. Sudah kita. Ini udah poinnya udah 6 dari 2 match ini. Kalau gua Anda ikutin musuh. Gimana yang mentang-mentang merah nih? Anda tadi Turki padahal. Ya Turki sih. Masih berubah terus. Saya itu ada di Odegaard gitu. Kalau itu subjektif ya. Kalau objektifnya saya Turki. Kalau saya emang ngelihatnya ya itu kapan lagi tuh Norway punya striker bagus. Kemarin tuh murni bener-bener nggak ada depannya. Belakang ketika gini deh. Ketika tim kita bagus nih. Bagus macam perang. Tapi cetak gol susah. Ngedrop kan gitu. Coach basket nih, baik enggak? Ngedrop kan? Gak masuk-masuk. Field goalnya jelek. Kalau di basket tuh field goalnya jelek. Percobaannya banyak. Tapi Banyak, tapi jelek. nggak masuk-masuk Ah, karena gimana? Ngedrop nggak itu kualitas pemain? presentasi itunya Pemain ngedrop nggak? ya bisa jadi dong. Bisa jadi dong Bisa kan? jadi dong. Begitu pun Norwegia. Ditambah mungkin di match pertama lawan Spanyol tuh lawan ya. Saya aja match pertama tuh Kamu ngelawan. oh,
Enggak dong, itu tawuran. Ntar kena polisi ke sekolah. Jangan. Ya, Norway sih karena bener-bener kurang Haaland. Haaland balik lagi, ini kan masih ada berapa match ya? Masih banyak lah. Apa ini? Buktian ya berarti ya kalau udah masuk lagi. Iya, pembuktian. Haaland udah pasti lah ketika Haaland masuk ada Odegaard. Sama halnya kayak Haaland itu di City. Memang City materi pemainnya lebih bagus. Cuman ini ada sih pengatur serangnya. Kevin De Bruyne. Sedangkan di Norway jelas ada asalkan Odegaardnya enggak cedera. Gantian. Enggak cedera. Ada yang sembuh. Udah Dia yang cedera. Iya, tapi kalau cuma Haaland masih bisa lah lawan. Tapi kalau nggak ada Odegaard selesai. Nggak jadi kuda-kudaan kalau itu Oh, mau ngapain di depan? Selesai. Cuma jadi kuda-kudaan. Haaland pasti kita akan melihat Haaland turun sampai ke tengah. Sama kayak di Dortmund kan tinggi kan. Iya. Dia turun sampai belakang, lari ke depan gitu. Itu kan seperti itu. Bisa ngangkat tim, cuman ya Dortmund juga nggak juara kan waktu itu. Cuma ngebayangin doang. Itu sih ya, kalau gua tadi Norway, kemudian apa tadi? Skotlandia. Kalau Belgia Turki, cuman cenderungnya kalau dekat sama Suwe pemain. Selanjutnya, Iya. selanjutnya selanjutnya ya jelas lah juara siapa nih juara. Aduh, Euro. kejauhan sih sebenarnya masih jauh ya. Kan Prediksi kita aja, prediksi. Boleh aja, Kita prediksi aja. Prediksi. Gak usah Kan lama-lama gitu. kalau Udah prediksi pasti itu kan aja. sebelum bola Iya. dimulai. Ya udah pasti. Apa? Prancis. Prancis. Coach, Prancis. Ya, ya itu sih. Gimana? Prancis. Saya sih Inggris. Inggris. Gue berani kenapa? Inggris aja bagus. Cuman kurang kiper tolong diganti lah. Iya, Ramsey lah. Saya walaupun Ya, iya, Ramsdale itu saya suka performa Inggris ya. Performa Inggris saya lagi sukanya yang ditambah nanti itu kan kayak kemarin match keduanya Luke Shaw kartu merah kan. Match pertama kartu merah, akhirnya match keduanya enggak main. Nah nanti ya next matchnya kan pasti main nih. Luke Shaw, terus Foden juga kan cedera. Terus sayap kiri bisa diisi sama Rashford. Lagi bagus dia gitu. ya kalau saya sih nilainya gini Pak. Jadi Inggris ini sekarang lagi masa transisi dari yang dulunya timnya selalu digadang-gadang punya mega bintang dan lain sebagainya, ada Gerrard, Lampard, Beckham dan lain-lain. Sekarang tuh nama-nama biasa aja. Yang paling bintang juga udah cuma Harry Kane, Bukayo Saka, udah itu aja. Yang lain nggak ada. Rilis tuh 100 juta. Dan gitu, tapi nggak 100 juta. kualitasnya tapi nggak sewow itu. 100 juta. Walaupun 100 juta nggak sewow. Hai, Anda fans itu ya, itu Grealish ya. Tapi Anda setuju kan? Ya, nama-namanya Wow itu lah. iya biasa aja. Justru itu yang membuat Inggris sekarang itu tidak mempunyai beban moral, beban mental gitu. Jadi mereka tampilnya luar biasa, lepas aja. Apalagi anak-anak muda kan, sekarang banyaknya di usia anak-anak muda yang memang mereka mau membuktikan bahwa kemarin kan mereka sempat juara kan, ya nggak? Piala dunia atau Euronya itu yang dua ya. iya itu juara kan, iya kan? Itu juara. Dan di situ mereka mau buktiin kita udah level up di sini, gitu. Jadi menurut saya Football is coming soon, coming Iya. home. Walaupun ya memang saya dukungnya ya untuk ini Perancis karena mentalitasnya udah terbukti ya. Tapi si Inggris ini bisa jadi pesaing kuat gitu. Kalau gua ngelihatnya kayak setiap tahun, setiap Pildun, setiap Euro, Inggris tuh kayak yang tadi Pak Coach Bill bilang, dia tuh selalu banyak sih pemain-pemain hebat, Beckham, Rooney, segala macam, Gerrard, Lampard, segala macam, tapi nggak bisa sampai juara. Nah jadi setiap tahun apa menurut gue ya, setiap tahun Inggris itu akan selalu menjadi ajang Indonesia. Setiap tahun, setiap event Inggris itu karena ya sebenarnya bagus lah. Kiper kalau Pickford misalkan cadangannya ada Ramsdale, backnya juga John Stone sama Harry Maguire. Harry Maguire. Kenapa nggak Phil Jones aja sekalian? Sayap kanannya ada Rhys James, banyak lah, Trent Alexander-Arnold, terus main mana lagi, Trippier, Ada Chilwell. Walker gitu kan. Terus sayap back kirinya banyak, ada si Chilwell, terus Luke Shaw,
Terus ini siapa lagi sih? Udah ya dua aja lah. Terus yang tengahnya Anderson masih oke. Sama ada Declan Ada Rice. sama Addison Rice sama si ini Bellingham. Bellingham itu yang lagi naik pamor kan. 3 cadangannya ada Kevin Phillips, Man City, terus ada si apa lagi? Si Grealish bisa ditaruh di situ gitu kan. Terus penyerangnya ada ya jelas lah Harry Kane, Ivan Toney, terus Bukayo Saka, Rashford yang habis cedera, Grealish, terus Foden banyak. Kalau kata gua sebenarnya semoga sebagai footballis Finalis Tango. lah, finalis lah. Enggak kan tahu sebelumnya kan finalis Euro, sebelumnya kan finalis. Ya lagi. Yang dulu sebelumnya finalis ya? Naik lagi kan? Kalah sama Argentina udah percuma. Ya mungkin sekarang jadi juara. Oke, berarti tim juara gua Inggris. Coach juga Prancis. Kalian sama Prancis. Kalian jadi sama ya? Gantian lah. Santer. Oke. Dari apa itu kan yang minggu kemarin ya. Sekarang kita masuk ke Kita mau menghadapi minggu match day keberapa nih ya? Pokoknya udah hampir 29 pertandingan, 30 pertandingan untuk di Liga Inggris. Ya. Kita masuk ke Liga ini tiga-tiganya tim besar ya, MU. Inggris. Pak. Maksudnya tiga besar sekarang. Kalau Liverpool Arsenal, Liverpool Chelsea mah nggak kenal. Lagu banget. Biasanya MU peringkatnya nomor gitu. Justru kalau saya apa tuh komentari gitu Karena lagi di puncak-puncak. saya diam aja lah, saya diam aja. Gimana? Dari mulai Pasigera dulu deh, Arsenal. Kita punya pertandingan dulu Pak. Kita punya pertandingan antara Liverpool sama Man City. Ya, ini ya tayangannya ini ada nih, ada foto-fotonya. Bisa dilihat City lawan Liverpool, Arsenal lawan Leeds, MU lawan Dia lawan lawan Newcastle. Newcastle, ya, berat. Berat juga nih. Ya. Nah, kita bahas dulu pertandingan yang sedang mengejar dulu ya, sedang mengejar tuh. MU dong. Yang sedang mengejar Yang kedua Liverpool. tuh, kedua dulu. Oh iya. MU nggak dulu ya. MU nggak ngejar gitu. Yang ketiga, ya MU, iya. oke. Ya silakan. MU guys. Gimana? MU diremehkan. Gimana? Belum tahu nanti kalau Gimana bisa ngejar? Gimana caranya ngejar? Nah, Gimana caranya? taruh. Ya harus menang. taruh ini dari Maguire. Taruh saja di belakang gawang. Iya di depan. Jadi Maguire di depan sama McTominay. Tadi kan gas striker. pernah dipasang. Oke, berarti menghadapi Newcastle ini, Newcastle juga tim yang lagi bagus ya belakangan ini. Almiron terutama nih lagi gacor-gacornya di football aja jadi player of the week terus ya. Ya, jadi gimana nih tanggapannya buat Manchester United menghadapi Newcastle? Paling tidak apa yang harus dilakukan oleh Erik ten Hag menurut pandangan Anda? Sebenarnya ini itu satu sisi ini ya itu fair aja. Newcastle itu lagi turun sebenarnya. Lima match terakhir itu lagi turun, termasuk kalah sama MU di final Carabao. Oh ya. Carabao kalah. Oh berarti sebelumnya sudah pernah lain Newcastle ya? Enggak juga. Kita di Carabao aja. Oh ya Carabao. Ya artinya kan pernah ketemu. Pernah ketemu. Ya. Dan kalau nggak salah sekarang itu kita tandang Newcastle kalau nggak salah. Aku lupa lah tandang atau masih di Old Trafford bukan. Cuma dia si Newcastle ini lagi turun performanya. Tadi Almiron juga masih sekarang udah kelihatan bisa Sudah kebaca mungkin, sudah kebaca cara. bisa didetak. Terus Saint Maximin, nah itu paling Saint Maximin kalau MU taruh bek kanannya Dalot selesai. Ada Maximin itu. Jadi nggak boleh taruh, nggak boleh taruh. Oh, Wan ya, Wan harus bisa karena gue inget banget dulu pas lawan Tevez itu di kiri. ya kanan. Di Milan sering taruh naik. Tapi di mana? Gokil, gacor, ya bagus. Ini malah gitu. Tadi pas lawan Tevez si Wilfers Zaha Iya. lari itu sprint. Belah sampingnya Aaron. Dia setelah match itu dia bilang, wah samping gua Aaron, jelas gua kalah. Dan ternyata benar, habis sama Aaron, tackle, dapat bolanya, bersih lagi. Nah, begitu pun ketika kemarin di Carabao,
Ten Hag coba pakai Dalot karena mungkin ya Dalot kan lebih ofensif ya dibanding Aaron lebih ke AWB lebih ke defensif. Coba Dalot babak pertama itu coba obok Dalot sama Saint Maximin beneran di diacak-acak. Joshua bukan Joshua dia ngomong sama Saint Maximin masuk babak kedua langsung diganti Dalot sama Aaron dan langsung di Maximin itu dapat lampu merah. iya ada blok stop dari Aaron. Kelebihannya Aaron Wan Bissaka tuh defensif ya, lebih defensif ya. Salah satu bek kanan Inggris terbaik defense-nya, bukan salah satu ya, gue berani bilang defense terbaik dari sayap kanan bek kanan itu Aaron. Harusnya lawan Martinelli. Ya, tapi iya Martinelli. Sayangnya lawan Arsenal Dalot lawan Arsenal itu lupa deh. Ya, pokoknya itulah Newcastle itu lagi turun, MU turun, nggak lagi bagus juga. Jadi masih Nggak ada ini ya nih. ya belum menemukan performa terbaiknya lah ya. Secara cedera. Bukan, Casemiro. Oh, Casemiro hilang. Ya. Hilangnya Casemiro ini. Yang penting tuh itu. Kalau Mungkin ya iya sih pembuktian dari pemerintah. Tapi enggak, gue nggak percaya. Gue sebagai fans MU. Atau ini aja enggak percaya. Gue malah pengen Maximin ini dijual gitu nanti next match-nya. Next season-nya gitu. Lebih baik dijual aja. Datangnya break gitu. Tapi benar, nggak ada kepalanya itu, nggak ada si Casemiro, susah. Kelihatan banget beberapa match tanpa Casemiro. Jangan lawan Newcastle yang ada di peringkat berapa 4 ya? Pada kelima, kalau nggak salah. Lawan Leeds aja nggak ada Casemiro, pincang. Bisa, Arsenal Madrid ketemu Leeds. Nggak ada Casemiro itu pincang. Bener-bener nggak ada umpan buat terobosannya. Cuma ngandelin Bruno yang turun. Gitu. Kalau Kelihatan banget gitu Bener. MU-nya kan. bener. Dan kalau menurut gua kayaknya match ini berat buat MU. Karena Skor akhir berapa? Aduh, sekarang. Oke, itulah ya pembahasan kita hari ini atau video kita kali ini pembahasannya itu gimana? Tadi Arsenal yakin ya juara ya? Insya Allah. Juara, menang. Insya Allah. Juara aja. Insya Allah. Menang. semuanya sama Ya menang lah. Bentuk 4-1. 1 titik. Nah, saya doang yuk yang seri. Gak apa-apa. Tapi saya doain MU 3-1 menang. Harusnya. Oke, itu ya. Pembahasan kita selesai. Ya cukup aja, itu Jangan aja. lupa Jangan lupa jangan nonton lagi. Di like. Jangan lupa di like, di komen ya. Ada fans Arsenal Ya, atau ada pokoknya fans isi MU aja nggak? kolom komentar ya, isi aja kolom komentar. Jangan nonton lagi karena kita ini hanya bikin sekali. Bikin sekali. Sudah cukup. Jangan di subscribe. Itu ya. Lancar-lancar ibadahnya karena kita sedang ada di Bulan bulan Ramadan ya, lancar-lancar ibadah puasanya. Ya, sehat. Semoga kita sehat, panjang umur semuanya. Amin, amin. Sekian dari kita. Salam. Salam. Salam.